11 izin memaparkan materi tentang fasilitas kepabeanan dari mata kuliah Pabean dan Cukai. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reva Septia Sibuya dengan NIM akhir 326. Partner saya ada Gabriel Saurbet Samosir dengan NIM akhir 302. Kemudian ada Reza Fahrevi Rusdiawan dengan NIM akhir 313. Nah, sebelum lanjut, kita tentunya harus tahu apa itu definisi dari fasilitas kepabeanan. Nah, fasilitas kepabeanan adalah suatu kemudahan yang diberikan oleh institusi kepabeanan terhadap barang yang berkaitan dengan barang, seperti barang impor maupun barang ekspor. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan menarik investor dari dalam maupun luar negeri. Nah, untuk fasilitas kepabeanan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas prosedural dan fasilitas fiskal. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu fasilitas prosedural. Nah, fasilitas prosedural ini menjadi layanan utama yang sering disebut sebagai perlakuan khusus. Tujuannya adalah memberikan kelancaran kepada importir dan eksportir dalam melaksanakan berbagai formalitas kepabeanan secara keseluruhan. Kemudian untuk fasilitas prosedural sendiri itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada rush handling atau pelayanan segera. Nah, di mana artinya ini adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan kepabeanan. Nah, kemudian barang yang mendapat fasilitas ini contohnya adalah organ tubuh manusia seperti ginjal, darah, atau kornea mata. Kemudian ada jenazah dan abu jenazah, dan kemudian ada barang berpotensi merusak lingkungan misalnya seperti efek radiasi, kemudian ada tumbuhan dan binatang hidup, kemudian majalah dan surat-surat yang memiliki batas waktu, dan dokumen dan surat-surat lainnya. Kemudian juga ada vaksin dan obat-obatan yang memerlukan penanganan khusus dan barang-barang lainnya yang memiliki karakteristik terkhusus sehingga layak diberikan pelayanan segera setelah diizinkan oleh kantor kepabeanan. Jenis yang kedua ada jenis free trade. Umumnya, hal ini menjadi salah satu fasilitas pada pengeluaran barang terlebih dahulu yang membutuhkan penyerahan dokumen kepabeanan sebagai salah satu persyaratannya. Nantinya, bagi para pengusaha yang ingin mengajukan fasilitas ini bisa melakukan melalui beberapa cara, yaitu melakukan pengajuan kepada Kepala Pabean Cukai dan menyebutkan alasan pengajuan free trade. Kepala kantor mampu memberikan persetujuan dengan syarat penyerahan jaminan berupa biaya masuk serta pajak yang sesuai kebijakan. Kemudian, ketika dalam jangka waktu telah ditentukan terdapat kekurangan surat BKPM, maka jaminan dapat dikembalikan. Hal ini juga berlaku sebaliknya ketika dokumen perpanjangan belum terpenuhi. Kemudian ada izin leasing. Hal ini merupakan fasilitas penting yang akan memberikan kebijakan dalam membongkar barang di tempat. Sementara itu, dalam fasilitas tersebut terdapat beberapa prosedur yang perlu dipenuhi agar nantinya bisa memperoleh fasilitas tersebut. Untuk prosedurnya sendiri yaitu produsen perlu melakukan pengajuan permohonan kepada kepala kantor dan bea dan cukai beserta persyaratan dokumen secara lengkap. Kemudian kepala kantor pabean nantinya akan melaksanakan pemeriksaan fisik serta infrastruktur yang erat kaitannya kepada proses pemeriksaan pabean. Kemudian petugas bea cukai dalam menyediakan fasilitas izin leasing akan berhak memperoleh biaya kompensasi dalam bentuk transport serta akomodasi. Nah, yang terakhir ada pre-notification. Tujuan pemberiannya adalah agar sebuah proses pengeluaran barang nantinya akan berjalan secara lancar. Adanya fasilitas tersebut tentu akan membuat biaya pada kawasan kepabeanan menjadi lebih rendah. Nantinya barang tersebut datang importir perlu melakukan pengajuan PIB kepada kantor bea cukai. Di sini kita akan mendapatkan fasilitas pre-notification yang dilayani oleh petugas dari kantor bea cukai. Sementara itu, nantinya kita perlu menentukan beberapa hal terlebih dahulu sebelum menggunakan fasilitas ini. Hal tersebut seperti penentuan beberapa aspek dalam kepabeanan, seperti penentuan jalur yaitu hijau, merah, maupun kuning. Kemudian ada penentuan secara rahasia sampai kapal tiba. Untuk pengertian fasilitas fiskal sendiri merupakan sebuah fasilitas yang hadir dalam bentuk insentif dalam ruang lingkup perpajakan. Nantinya pemberian fasilitas ini akan ditujukan bagi para pelaku perdagangan, industri, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan kepabeanan. Lalu di sini ada pembayaran berkala. Pembayaran berkala ini sendiri ialah kemudahan bagi para importir untuk mengeluarkan suatu barang terlebih dahulu dari pelabuhan dengan menundanya pembayaran bea masuk serta pajak dalam rangka impor yang bisa disebut dengan PDRI. Nah, di sini kita memiliki 3 poin. Yang pertama adanya dari mekanisme, tujuan, dan yang terakhir syarat. Mekanisme ini sendiri menjelaskan bahwa importir tidak perlu membayar setiap kali ada dokumen impor atau PIB, melainkan dibayar sekaligus dalam satu periode, misalnya 1 bulan sekali. Lalu, tujuannya itu mempercepat arus barang di suatu pelabuhan dan membantu likuiditas keuangan atau cash flow perusahaan karena uang pajak bisa diputar terlebih dahulu untuk operasional lainnya. Syaratnya itu
hanya diberikan kepada importir dengan reputasi tinggi, seperti perusahaan AEO, Authorized Economic Operator, ataupun mitra keuangan kepabeanan. Nah, di sini ada jalur fasilitas kepabeanan. Ini adalah sistem klarifikasi pemeriksaan barang impor berdasarkan tingkat resiko eksportir maupun importir. Lalu di sini ada jalur fasilitas kepabeanan. Yang pertama itu dari jalur hijau. Jalur hijau itu untuk importir dengan risiko rendah. Hanya dilakukan penelitian dokumen setelah barang keluar tanpa pemeriksaan fisik. Lalu ada jalur kuning yang dimana dilakukan penelitian dokumen secara mendalam sebelum barang itu keluar, namun tanpa pemeriksaan fisik, kecuali adanya kecurigaan. Lalu ada jalur merah yang dimana jalur untuk importir baru atau risiko tinggi. Hal ini dilakukan pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen secara menyeluruh sebelum barang mendapatkan persetujuan untuk keluar. Dan yang terakhir ada jalur mita atau prioritas. Jalur khusus tanpa pemeriksaan fisik maupun dokumen kecuali acak. Hal ini memberikan kecepatan maksimal dalam pengeluaran barang. Lalu ada fasilitas fiskal. Fasilitas fiskal ini adalah segala bentuk insentif atau keringanan beban finansial yang diberikan pemerintah terkait pungutan negara di bidang kepabeanan. Lalu ada fasilitas fiskal itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adanya dari cakupan, kedua landasan, dan yang terakhir itu tujuan utama. Nah, kita mulai dari cakupan dulu, yang dimana fasilitas ini sendiri bisa berupa pembebasan bea masuk, keringanan tarif. Misalnya itu menggunakan perjanjian FTA atau perdagangan bebas, atau juga pajak tidak dipungut seperti PPN atau PPh impor. Dan poin yang kedua adanya dari landasan. Landasan ini diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis bagi ekonomi nasional. Misalnya itu seperti industri manufaktur, kesehatan, ataupun pendidikan. Dan yang poin terakhir yaitu tujuan utama, yang dimana tujuan utama ini berguna untuk menurunkan biaya produksi atau harga barang dalam negeri agar industri nasional itu lebih kompetitif dan menarik investasi asing. Yang dimana ini berguna untuk menaikkan suatu produktivitas dalam negeri. Selanjutnya ada pembebasan bea masuk dan cukai. Yang pertama adalah pembebasan bea masuk untuk impor yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Jadi, barang impor bisa mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai jika digunakan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kepentingan pendidikan atau inovasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di dalam negeri. Lalu, selanjutnya pembebasan juga diberikan untuk barang yang diimpor melalui kawasan khusus. Contohnya seperti penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan bebas atau free trade zone. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk meningkatkan daya saing industri serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu, yang ketiga ada pemindah tanganan barang impor. Barang yang sudah mendapatkan pembebasan bea masuk sebenarnya boleh dialihkan ke pemilikannya, namun harus tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan bisa dibatalkan dan bea masuk tetap harus dibayarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembalian bea masuk. Pengembalian bea masuk merupakan fasilitas yang diberikan kepada importir ketika terdapat kondisi tertentu, sehingga bea masuk yang sudah dibayarkan dapat diminta kembali. Poin A, karena kesalahan tata usaha. Yang pertama, pengembalian dapat terjadi karena kesalahan tata usaha atau kesalahan administrasi. Contohnya, seperti kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, kesalahan pencantuman tarif, dan kesalahan lain yang menyebabkan penerimaan negara tidak seharusnya diterima. Lalu, poin B, impor dengan fasilitas pembebasan atau keringanan. Yang kedua, pengembalian juga dapat diberikan jika barang impor sebenarnya berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk. Namun, karena suatu hal, bea masuk tersebut sudah terlanjur dibayarkan oleh importir, sehingga importir dapat mengajukan pengembalian atas pembayaran tersebut. Lalu, di poin C, barang impor diekspor kembali. Yang ketiga, pengembalian diberikan apabila barang impor harus diekspor kembali atau reekspor. Hal ini biasanya terjadi karena barang tidak sesuai pesanan, rusak, atau alasan tertentu lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fasilitas kitai pengembalian.
Fasilitas CT merupakan fasilitas pengembalian bea masuk yang diberikan atas impor atau pemasuk barang dan bahan. Barang dan bahan tersebut digunakan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor kembali. Jadi, intinya, bahan baku impor digunakan untuk produksi, lalu hasilnya diekspor. Selanjutnya, kita masuk ke jenis bea masuk yang dapat dikembalikan. Bea masuk yang dapat dikembalikan meliputi poin A. Yang pertama, yaitu bea masuk yang telah dibayar dalam pemberitahuan pabean. Dibayar, artinya bea masuk tersebut dibayarkan saat proses impor berlangsung. Lalu, poin B, kemudian bea masuk atas penetapan tarif dan nilai pabean. Bea masuk ini timbul karena adanya kekurangan pembayaran dan sudah dilunasi oleh importir. Poin C, selanjutnya, terdapat bea masuk tambahan. Bea masuk tambahan ini juga dapat dikembalikan selama memenuhi ketentuan bahwa barang digunakan untuk produksi dan hasilnya diekspor kembali.